Halo teman-teman, masih pada ingat dengan kasus Gilang si kain jarik yang pernah viral di Twitter? Kasus ini merupakan bagian dari fetis loh. Apa sih fetis itu? Sebenarnya bahaya nggak ya? Yuk kita bahas sama-sama di kajian kali ini. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang gangguan seksual ya. Gangguan seksual merupakan perilaku seksual destruktif bagi diri sendiri maupun orang lain. Gangguan seksual yang tidak dapat diarahkan kepada pasangan dan di luar stimulasi organ seks primer yang disertai dengan rasa bersalah dan kecemasan yang tidak sesuai atau konvulsif merupakan suatu penyimpangan perilaku seksual yang disebut dengan parafilia. Parafilia sendiri sebenarnya dorongan seksual yang mendalam dan berulang yang menimbulkan fantasi seksual yang objeknya bukan difokuskan pada manusia saja. Parafilia sendiri digolongkan menjadi 3 tingkatan. Untuk kriteria yang ringan, apabila penderita hanya mengalami dorongan parafilia yang kuat tetapi tidak melakukannya. Ketika tingkat sedang, penderita mulai melakukannya kadang-kadang dan dianggap tingkat berat bila berulang-ulang dilakukan. Nah, fetis ini merupakan bagian dari parafilia loh. Hasil studi Journal of Sex Research mengungkapkan 1 dari 3 orang mengidap fetis. Ciri utama gangguan ini adalah penderita menggunakan benda mati sebagai cara untuk menimbulkan gairah atau kepuasan seksual. Benda yang umum digunakan adalah benda aksesoris milik wanita, misalnya pakaian dalam wanita, sepatu, kaos kaki, dan lain-lain. Dalam sebuah studi The Pavlovian Theory pada tahun 1960 menunjukkan saat sekelompok laki-laki melukis perempuan yang sedang telanjang di samping gambar-gambar sepatu, mereka menjadi terangsang dengan sepatu. Sebuah penelitian mengkaitkan kasus tersebut dengan pengasosiasian seksual dengan benda-benda mati. Otak dapat membentuk asosiasi seksual dengan benda-benda bahkan jika orang tersebut tidak ada keinginan sekalipun. Fetis biasanya disebabkan oleh trauma seksual pada masa kecil, kesulitan mengekspresikan perasaan, sulit memulai hubungan dengan orang lain, dan berulang kali mendapatkan aktivitas seksual yang menyenangkan terhadap situasi dan objek tertentu. Sehingga terbentuklah penyimpangan seksual pada situasi dan objek tersebut. Seorang pendidik dan psikolog dari Harvard University, Leigh Miller, mengindikasi adanya pengaruh antara mudahnya orang-orang dalam mengakses internet dengan bertambahnya jumlah pengidap fetis. Menurut psikolog Uni Miftahul Hayati, pada kasus fetis, korban terkadang tidak merasa telah menjadi korban, karena biasanya pelaku fetis menjadikan benda-benda yang tidak terlalu mencolok atau berharga untuk digunakan sebagai fantasi seksualnya. Contoh seperti kerudung yang dicuri dari korban. Korban baru sadar jika pelaku tertangkap dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Ada tips nih untuk mencegah diri kita dari perilaku fetis. Yang pertama, mengenal diri kita lebih dalam dan memahami bagaimana diri kita yang semestinya. Dan selalu mengkomunikasikan apa yang sudah kita sadari sehingga kita dapat menolak perilaku yang tidak sesuai dengan diri kita. Seperti kasus fetis yang sedang hangat diperbincangkan, korban harus dapat mengatakan tidak jika perilaku seorang tidak sesuai dengan diri kita. Sebagai manusia yang terpaku pada ajaran dan norma-norma yang tertanam di masyarakat, kita harus lebih mengerti lagi tentang penyimpangan-penyimpangan perilaku seperti fetis ini. Jangan langsung menghakimi mereka yang menjadi korban dari fetis. Rangkul mereka dan beri semangat mereka. Apabila kalian menemui orang dengan gejala fetis, jangan ragu untuk membicarakannya dan menolak. Dan kalau perlu, kalian bicarakan kepada orang sekitar untuk mendapatkan perlindungan. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi di kajian selanjutnya.